Hai teman-teman, saya Silvrisma Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi dari kelas Vkom 013. Di sini saya akan menjelaskan model-model komunikasi. Pengertian model komunikasi. Model komunikasi adalah kerangka yang menjelaskan bagaimana proses komunikasi terjadi antara pengirim pesan dan penerima pesan. Model ini membantu menjelaskan bagaimana informasi disampaikan dan diinterpretasikan. Nah, apa saja sih 3 jenis model komunikasi? Yang pertama ada model komunikasi linear, kedua model komunikasi interaksional, dan yang ketiga model komunikasi transaksional. Yang pertama, di sini kita akan membahas model komunikasi linear. Apa sih model komunikasi linear itu? Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sederhana, yaitu komunikasi yang menyampaikan pesan dengan satu arah, di mana pesan bergerak dari pengirim pesan ke penerima pesan tanpa adanya konsep umpan balik, dan penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan. Berikut ada salah satu teori yang sesuai dengan model komunikasi linear. Model komunikasi Aristoteles, yaitu model komunikasi paling awal yang sederhana dan berfokus pada proses persuasif dalam berbicara. Model komunikasi ini merupakan model yang diterima secara luas di antara model komunikasi lainnya. Terdapat 3 unsur dasar dalam proses komunikasi menurut Aristoteles. Yang pertama ada pembicara, 2 pesan, dan yang ketiga pendengar. 5 elemen dasar yang dibentuk oleh model komunikasi Aristoteles. Yang pertama, pembicara, kedua, pidato, ketiga, acara, keempat, audiens, dan yang kelima, efek. Karakteristik model komunikasi Aristoteles. Pertama, berpusat pada pengirim pesan, 2, kalayak bersifat pasif, 3, tidak terlalu fokus pada komunikasi intrapersonal atau interpersonal, 4, fokus pada interaksi kalayak dalam komunikasi. 5. Tidak terdapat konsep umpan balik. 6. Tidak ada konsep kegagalan komunikasi. 7. Komunikasi berlangsung satu arah. Dan yang ke-8 hanya bisa digunakan dalam public speaking. DSP. Hidupku terasa hampa. Kau hadir di saat ku mencari cinta. Ku tahu kau datang untukku. Let's get a beat. Cintaku adalah musik, musik adalah hidupku. Everyone got the beat. Everyone got the beat. Yang kedua, kita akan membahas model komunikasi interaksional. Model komunikasi interaksional adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi sebagai proses dua arah, di mana kedua pihak, pengirim dan penerima, saling berinteraksi yang melibatkan umpan balik. Salah satu teori yang sesuai dengan model komunikasi interaksional. Model komunikasi Scrum menekankan bahwa komunikasi adalah proses dua arah yang melibatkan umpan balik atau feedback dan interpretasi pesan. Pengirim dan penerima saling mempengaruhi dan komunikasi dianggap berhasil jika ada pemahaman yang tercapai antara keduanya. Konsep utama dalam model komunikasi Scrum. Yang pertama, bidang pengalaman, kedua, konteks hubungan, 3, konteks lingkungan sosial mempengaruhi bidang referensi, 4, penggunaan metafora, dan yang kelima, model mental. Nah, menurut Scrum, komunikasi membutuhkan 3 unsur. Apa saja sih 3 unsur tersebut? Yang pertama ada sumber, kedua, pesan, dan yang ketiga, sasaran. Di sini ada contoh studi kasus dari model komunikasi interaksional. Percakapan tatap muka. Seorang kakak dan adik sedang berdiskusi. Kakak menyampaikan pesan dan adik mendengarkan, memberikan tanggapan berupa verbal atau non-verbal, seperti menganggukkan kepala atau komentar. Kakak kemudian merespon umpan balik tersebut dan percakapan berlanjut secara bergantian. Selanjutnya yang ketiga ada model komunikasi transaksional. Apa sih model komunikasi transaksional ini?
Komunikasi sebagai proses dinamis yang melibatkan interaksi aktif antara pengirim dan penerima pesan. Dalam model ini, komunikasi tidak dilihat sebagai satu arah, tetapi sebagai proses timbal balik di mana kedua belah pihak saling mempengaruhi dan berinteraksi secara terus-menerus. Salah satu teori yang sesuai dengan model komunikasi transaksional. Model komunikasi Bernoulli. Komunikasi ini adalah proses dinamis dan simultan. Dalam model ini, kedua pihak dalam komunikasi terus-menerus mengirim dan menerima pesan secara bersamaan, sehingga tidak ada perbedaan jelas antara pengirim dan penerima. Komponen-komponen dalam model komunikasi Bernoulli. Yang pertama ada cues, yaitu tanda untuk melakukan sesuatu. Di sini ada 3 macam cues. Yang pertama ada public cues, yaitu seperti lingkungan, fisik, artifisial, atau alamiah. Yang kedua ada private cues, yaitu dikenal dengan orientasi objek pribadi, dapat berupa verbal dan non-verbal. Yang ketiga ada behavioral cues, yaitu dapat berupa verbal atau non-verbal. Yang kedua ada speech act, yaitu contoh khusus dalam model komunikasi. Ketiga, filter, yaitu realitas manusia yang terikat dengan komunikasi. Dan yang terakhir ada noise, yaitu masalah yang berkembang dalam arus komunikasi dan mengganggu arus pesan. Berikut contoh studi kasus dalam model komunikasi transaksional. Seperti interaksi dosen dan mahasiswa di kelas. Seorang dosen menerapkan metode diskusi kelompok untuk memfasilitasi interaksi antar mahasiswa. Dosen tersebut percaya bahwa belajar akan lebih efektif jika mahasiswa berperan aktif dalam pembelajaran melalui interaksi langsung dengan sesama mahasiswa.